Hai, welcome back to my channel, Mel's Kitchen. Hari ini ada sesuatu yang berbeda. Kalau kalian biasanya melihat hanya kue-kuenya aja atau tangan-tangan saya yang ada di video, jadi kali ini saya berani untuk menunjukkan muka saya, Ci. Kenapa akhirnya mau nunjukin muka di video? Jadi beberapa waktu yang lalu, dari tahun lalu sih sebenarnya, ada yang DM, ada yang chatting WA atau ya direct langsung ngomong, kenapa sih nggak nunjukin muka di video, kan biar seru atau biar tahu gitu loh yang masak siapa gitu kan. Karena pada umumnya orang yang punya channel masak-masak atau baking itu biasanya selalu nunjukin muka. Nah, kenapanya? Karena saya belum pede dan pasti saya belum percaya diri untuk nunjukin muka ke video, karena saya nggak biasa ngomong di depan kamera sebenarnya dan masih malu. Sampai sekarang juga masih malu ya, Bo. Dan makin kesini makin banyak yang menyarankan untuk tampilin muka. Please show your face, please show your face, please show your face. Siapa tahu membawa perubahan dan kalian yang nonton juga nggak monoton, nggak bosan. Jadi aku memutuskan untuk tampilin muka di video ini. Untuk konten kali ini kita akan bahas tentang perloyangan. Loyang-loyang apa sih yang selama ini aku pakai, atau basic loyang apa sih yang mesti kita punya untuk keseharian, untuk kue-kue standar, bolu, sifon, atau brownies yang paling basic yang biasanya kita selalu masak untuk acara atau even untuk untuk keluarga atau even untuk acara-acara keluarga. Dan ini sebenarnya basic banget. Biasanya kan ada pertanyaan, pakai loyang apa, ukuran apa. Sebenarnya pakai ukuran apanya itu tergantung adonan, tergantung banyaknya adonan yang kita pakai, kita bikin kuenya. Kalau misalnya banyak ya berarti kita butuh loyang yang lebih besar. That's so simple. Aku akan tunjukin ke kalian. Tapi ini adalah kumpulan loyang, semua loyang yang Mel's Kitchen punya, yang saya punya. Basicnya apa sih, loyang-loyang apa sih yang mesti punya? Atau untuk basic-basic kue seperti bolu, sifon, atau brownies, paling tidak kita punya loyang-loyang yang standar aja untuk memasak kue atau bikin kue ya. So, let's begin. Ini adalah loyang-loyang saya yang saya pakai. Dan biasanya memang cukup sering dipakai, tapi ada beberapa yang jarang dipakai. Kita mulai. Yang mau saya tunjukin adalah apa dulu lah ya? Ini. Yang pertama ini adalah loyang tulban. Ini sebenarnya sama dengan loyang ini, cuman beda model aja. Ini yang saya pakai untuk bikin bolu untuk 6 telur. 6 dan 8 telur. Kalau 10 telur atau 8 telur ke atas, ya maksimal 8 atau 9. Kalau 10 telur ke atas, baiknya kita pakai ini satu sama ekstra yang kecil satu. Contoh kayak ini mungkin. Atau kita mau bikin di cupcake atau di cupcake seperti ini. Jadi ini selalu saya pakai untuk bolu per bolu-boluan. Kalau saya bikin bolu jadul, bolu marmer, saya selalu pakai loyang yang tulban yang seperti ini. Ini ukuran 24 ya. Sama kan? Nah, ini hanya beda di bentuknya aja ini, dan lebih dalam, lebih besar. Nah, kalau yang ini sama aja, cuman saya bikin ini kalau opsinya dia kayak lebih sedikit telurnya gitu loh. Jadi kayak 5 atau 6, saya lebih pilih ini. Tapi kalau dia sudah 8 telur atau bahkan pakai 9 telur, saya opsinya lebih pakai loyang yang lebih besar. Kedalamannya dia lebih banyak ya, lebih dalam ke bawah, lebih besar ya. Tapi kalau untuk diameternya sama. Ini untuk bolu basicnya saya pakai ini. Kemudian kalau untuk sifon, saya hanya punya ini. Kalau untuk sifon ya, sifon, tahu kan ya, kue sifon yang kue kapas, itu saya pakai ini. Dan sifon itu, ini agak karatan dikit, kenapa ya? Kena ini. Nah, sifon itu biasanya dia tidak pakai mentega karena supaya tidak licin dan teksturnya lebih ringan daripada bolu. Untuk ini loyang ini ukuran berapa ya? Aku lupa. Ini untuk bisa bikin roti tawar bisa, atau kue-kue yang jumlahnya tidak terlalu banyak, atau terserah sih, ini peruntukannya bisa untuk bolu juga, bisa untuk
kue sarang semut yang saya bikin pakai loyang ini, atau condensed milk saya bikin pakai loyang ini. Sebenarnya basicnya kita bisa pakai loyang apa aja. Untuk bolu juga bisa pakai ini, pakai ini, pakai ini, pakai ini. Cuman kadang-kadang kita menginginkan bentuk yang berbeda dari kue gitu. Jadi ya tergantung selera lagi aja ya. Jadi ini basicnya sama aja. Bisa untuk bolu juga. Makaroni skotel juga bisa di sini. Oke, next. Nah, seperti ini. Ini saya pernah pakai buat bolu dan kue potong atau cake potong, dan juga untuk brownies. Jadi model-model seperti ini. Mana lagi ya? Ini bisa buat kue-kue. Saya mix-mix aja sih. Bisa untuk bikin kue bolu, kue potong. Yang ini lebih ke apa ya? Mungkin cake sponge apa? Bukan cheesecake gitu. Cuman saya masih belum punya loyang yang lebih besar untuk bikin air, nampung airnya. Dan saya baru beli loyang oven yang lebih besar, jadi nanti saya masih cari-cari dulu karena pakai loyang yang ini bocor. Jadi ini lebih ke cheesecake model gitu loh, bentuk cake gitu. Jadi saya juga biasanya pakai untuk bolu juga, jadi nggak masalah mau di mix loyang, pakai loyang apa, atau kalau lagi dikit adonannya pakai yang ini, atau lebih dikit lagi pakai ini, terserah. Jadi itu bebas aja, nggak harus hanya cheesecake yang bisa dipakai untuk loyang ini, nggak mesti ya. Jadi ya dikreasikan aja mau pakai loyang yang mana, atau lagi kotor atau lagi susah dicari pakai loyang ada aja gitu. Jadi ya saya sih prinsipnya seperti itu. Sama seperti ini juga bisa buat cake atau kue, atau bisa juga buat pizza sebenarnya. Ini cuma saya belum bikin pizzanya ya, saya belum praktekin. Nextnya mungkin nanti akan bikin, sedang dipikirkan. Oke. Dan ini lebih mahal biasanya dari loyang yang tipe-tipe seperti ini. Beda ya. Nah, ini saya beli sepaket 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama itu sifon. Jadi kemarin belinya 500 something atau apa, lupa saya. Udah lama soalnya ini, tapi saya suka ngumpulin loyang. Saya suka punya koleksi loyang. Ketika saya ingin bikin kue ini, saya pengen pakai loyang ini. Ketika saya pengen kue itu, saya pakai loyang itu. Jadi ya variasiin aja. Nah, oke, kita simpan dulu yang ini. Untuk ini baru sekali saya pakai. Ini lebih ke pie. Bisa pie susu, pie buah, atau adonan yang berbentuk kayak pie gitu lah ya, kayak crust buat tatakan bawahnya gitu. Dan mostly ini memang untuk buat pie, kelihatan kan ya. Dan ini bisa dilepas. Nah, kecil ini kayak orang 20 kalau nggak salah ya. Jadi ini jarang banget saya pakai sih sebenarnya, karena sesuai kebutuhan aja. Kalau pie mostly pakai yang berbentuk seperti ini. Ini lucu sih, lucu aja. Waktu itu saya pengen banget punya ini, akhirnya kesampaian juga ya. Simpan dulu di sini. Lanjut kalau yang berikutnya, ini ada 6 bentuk. Ini biasanya buat cupcake atau juga bisa buat muffin. Tapi muffin sekarang itu kan ada berbentuk kardus gitu, berbentuk cetakan muffin gitu. Tapi kalau untuk bikin muffin tanpa cetakan muffinnya, kita bisa pakai loyang ini, bisa untuk cupcake. Kalau mau cari yang lebih kecil lagi, lubang-lubangnya, pilih atau beli yang dia ada 12, jadi kali 2 ya, itu sekitar segini, satu kali lagi seperti ini. Jadi lebih kecil, ini lebih gede-gede, dan biasanya untuk cetakannya tuh kegedean, jadi agak melebar. Jadi baiknya aku saranin pilih yang dia jumlah lubang-lubang ini ada 12, jadi satu kali ini lagi. Bisa muat untuk oven 30 loyang ya size-nya. So ini aku suka banget, karena ketika aku pengen bikin cupcake atau muffin yang gak pakai cetakan karton-karton gitu, saya bisa pakai ini. Yap. Next. Nah, ini adalah loyang favorit saya juga. Ini ukurannya 30 kali 10. Ini 30 panjangnya, lebarnya 10. Tingginya mungkin sekitar 4 kali ya. Nah, ini saya sering pakai buat brownies.
saya sering pakai buat brownies, berhubung juga mikanya ada yang ukuran 30x10, jadi saya sering pakai ini untuk masak brownies atau bikin brownies. Tapi bukan berarti saya tidak pernah pakai ini untuk kue yang lain. Saya pakai juga untuk waktu itu aku bikin apa ya, tape, roll tape atau bulu tape, saya pakai ini juga. Jadi ya sesuai keinginan, sesuai kemauan aja, dimodif-modif sendiri, mau pakai loyang yang apa, mau bentuk loyang apa gitu. Jadi saya pernah pakai bukan hanya untuk brownies aja, tapi ini favorit juga. Saya suka simple. Nah, kita lanjut ke perloyangan yang apa ya? Kalau yang ini udah pasti kalian udah tahu. Ini tentunya untuk cake. Bisa untuk ini saya belum pakai sampai sekarang, baru beli. Nih, ini bedanya, ini nomor berapa ya? Ini 20, kalau nggak salah ini 18 atau 14. Saya lupa nomorinnya. Tapi yang pasti model-model seperti ini biasanya kita bisa pakai untuk kue. Yang bisa kita pakai atau hias-hias pakai buttercream untuk kue ulang tahun, atau mau bolu biasa tapi kita hias. Sebenarnya kue ulang tahun tuh nggak mesti harus benar-benar berbentuk atau bahan-bahan yang ribet. Kita bolu aja kita bisa hias luarnya berbagai macam variasi pakai buttercream dan dihias dengan warna-warni atau cherry atau strawberry, jadi deh kue ulang tahun gitu. Jadi bentuknya ini yang membuat berbeda. Sebenarnya basicnya sama aja mau pakai yang bulat atau apa, tapi bentuknya inilah yang menjadi pengen punya variasi bentuk yang berbeda. Sebenarnya kita bisa bentuk sendiri ya love, cuman kan ribet, mendingan beli jadi kan loyangnya selesai gitu. Jadi ya itu aja, saya suka nambah-nambah koleksi loyang ya. Simpan dulu. Mana ya? Oh ya, sini aja. Nah, ini sama juga. Ini biasanya kayak buat apa namanya ya? Aku lupa, cake ultah. Cuman beda size aja. Ini ukuran 22, ini ukuran 20. Jadi sebenarnya beda size aja. Kalau mau yang pakai yang kecil ya pakai loyang yang kecil, kalau mau yang besar ya pakai loyang diameter yang lebih besar. Sesimpel itu aja ya. Iya, ini juga sama aja sebenarnya, cuman balik lagi ke beda bentuk dan ukuran. Nah, kemarin aku tuh ada bikin leker Holland. Dan aku pakai loyang ini ukuran 20. Ini saya nomorin takutnya lupa. Tapi beberapa saya nggak kasih nomor. Ini saya kasih nomor. Kalau mau pakai nomor, silakan ditulis di loyang-loyangnya di belakangnya. Baiknya pakai yang permanen. Tidak lepas ketika dicuci, udah hilang. Jadi aku nomor-nomorin. Nah, saya sarankan kalau untuk bikin leker Holland yang kemarin ukurannya emang 20, diameternya 20 benar, tetapi tingginya ini kan mencapai sekitar 6,5 atau 7 cm. Ketika kita mau merapikan adonannya itu agak susah ya. Agak susah kalau adonan yang padat atau banyak mengandung tepung. Maka baiknya pilih yang tingginya sekitar ya 3 cm lah, lebih pendek dari yang ini gitu. Tetapi kalau adonannya tinggi air, tinggi cairan, kita nggak perlu gini-gini kan, kita tinggal begini-begini atau banting-banting begini, itu sudah langsung rata. Jadi baiknya untuk adonan yang tinggi cairan seperti lapis legit, lapis Surabaya, itu boleh banget dan disarankan pakai yang seperti ini ya. Ini basicnya sama aja, cuma beda ukuran aja buat cake. Oke, ini kurang lebih sama. Nah, tetapi yang ini aku kekecilan belinya. Ini loyang untuk roti tawar. Tahu kan kalau kita mau bikin roti tawar itu pakai loyang ini, atau bisa pakai loyang yang tadi saya punya satu lagi. Nah, ini juga bisa buat roti tawar sebenarnya, cuman biasanya orang pakai roti tawar tuh yang kotak seperti ini, dan saya salah beli ukurannya. Saya beli yang kecil banget, belum saya pakai juga, tetapi basicnya loyang roti tawar tuh seperti ini gitu. Pilih yang lebih besar aja, lebih banyak, jadi bisa masak sekaligus dalam satu waktu. Ini sama aja, ini bisa untuk adonan kecil-kecil, ini bisa untuk brownies juga atau bolu. Ini ukuran 24, ini ukuran 22, ini kurang 18 ya, 20. Jadi tinggal sesuai kebutuhan aja, mau
Jika adonannya sedikit, pakai loyang lebih kecil. Gitu aja, sesuai peruntukan adonannya aja. Sip, kita sisihkan dulu. Kita masuk ke sini. Nah, ini balik lagi sama saja dengan yang ini. Nah, ini adalah loyang favorit saya kalau untuk segi kotak-kotak, karena ini bakalan sering banget aku pakai. Ini ukuran 24. Ini yang saya pakai untuk bolu gulung. Size-nya kan tidak terlalu besar. Kalau bolu gulung terlalu besar berarti kan kita kemasannya dan adonannya butuh lebih banyak komposisinya. Tetapi ini udah pas untuk ukuran 6 telur. 6 telur saya pakai ukuran ini 24 cm. Jadi ini untuk saya pakai untuk cake potong atau untuk bolu gulung. Saya pakai loyang yang kecil ini. Dan tingginya beda kan ya. Nah, ini ukuran 3 cm seperti ininya. Kalau mau bikin lapis Surabaya, baiknya pakai loyang seperti ini. Tapi cari yang ukuran 20 atau 22. Kalau mau yang seperti ini besarnya, ya udah cari lagi sama persis seperti ini. Jadi jangan satu besar satu kecil, nanti satu mesti dipotong. Kan kalau lapis Surabaya itu mesti ditumpuk 3 ya. Nanti kita bikin dan itu ukurannya harus sama besarnya gitu. Jadi saya mau cari yang seperti ini tapi ukuran 22, belum ketemu, masih kosong. Saya suka banget sama loyang ini. Sama aja basicnya dengan yang ini. Nah, berhubung seperti ini, nih aku tunjukin dulu. Ini sama aja, ini kalau ada yang lebih tinggi, ini juga sama aja, basicnya lebih ke size aja. Nah, sekarang adalah loyang yang diperuntukkan untuk kue kering. Kenapa? Karena kue kering itu tidak butuh loyang yang tinggi-tinggi sebenarnya ya. Nah, ini adalah loyang andalan saya. Ya ampun, ada dangdutan pemirsa. Ya, ini adalah untuk loyang untuk kue-kue kering. Yang pasti 2 ini adalah bawaan dari ovennya. Saya punya Hock, oven tangkring, oven pertama yang saya punya. Dan ini sudah dapat free 2 loyang. Dan karena waktu itu saya ngerasa kayaknya kurang ya kalau cuma 2. Jadi saya nyicil aja, ternyata beli yang KW-nya. Yang ini walaupun beratnya sama, tetapi tidak ada mereknya ya. Ini 25.000 apa ya? 20 ya aku beli waktu itu. Jadi aku pikir daripada beli 20.000 waktu itu yang KW-nya mendingan beli yang langsung originalnya aja, beli terpisah. Loyangnya ada ya, tapi dia kalau nggak salah harganya 40.000, tapi worth it gitu loh dibanding ini. Ya sama aja sih mungkin dari segi beratnya, cuma menurut aku 20.000 tambah 20.000 lagi dapat loyang original Hock-nya, mendingan originalnya ya tambah 20.000 lagi. So ini adalah loyang basic untuk bikin kue kering yang selalu saya pakai, pastinya duluan. Kalau saya cuma bikin adonan sekitar 200 gram tepung, pasti pilihannya udah pasti jatuh ke loyang-loyang ini. Tapi kalau saya bikin dalam jumlah yang banyak, saya perlu dibantu loyang lain. Karena saya cuma punya loyang ini, saya pakai loyang ini lagi sebagai tambahannya supaya tidak terlalu lama ya adonannya dan bisa masuk oven langsung segera 22. Ini sebenarnya bukan berarti tidak bisa pakai untuk kue kering, bisa banget. Tetapi pilihan pertama saya ketika bikin kue kering adalah ini. Karena memang diperuntukkan untuk kue kering gitu ya. Itu dia untuk loyang kue kering. Nah, ini adalah cetakan lidah kucingnya. Jadi kita sebisa mungkin pipingnya tuh pelan-pelan kalau untuk satu rasa ya. Kalau untuk rainbow kayak seperti yang kemarin terakhir saya bikin tuh pasti ke arah sini gitu. Jadi dia akan mencair, mencetak, membentuk cetakan dari si lidah kucingnya. Tapi saya sarankan kalau untuk lidah kucing loyangnya tuh lebih dari 4, baiknya punya lebih banyak karena akan sangat capek sekali menunggu dan setelah matang keluarin baru cetak lagi ke sini. Baiknya punya berapa ya? Punya 10 kali ya. 5 atau 8 deh, 8. Jadi punya 8 tuh udah safe lah. Untuk satu adonan kita nggak perlu menunggu terlalu lama kering, dingin baru cetak lagi. Tapi ya basicnya minimal punya 2 lah setidaknya ya. So itu dia. Oh ini satu lagi. Kalau untuk loyang oven saya sudah pernah kasih tunjuk ya di setiap video. Jadi saya punya oven listrik itu yang elektrik ya, Eco Home. Jadi ini loyang bawaannya. Lihat gak? Loyang bawaannya tuh dia lebih lebar, lebih panjang.
ya. Jadi ini saya belum pernah make, kayaknya kalau untuk, karena dia ada berbentuk cekungan begini, kalau kue kering cocok lah ya. Tapi kalau untuk kue basah aku belum pernah nyoba juga sih, but I wanna try. Oke, itu dia semua loyang-loyang yang saya punya, semuanya basic. Yang belum pernah saya pakai itu adalah ini, karena saya baru banget beli dan belum bikin kue lagi. Ini yang belum pernah saya pakai. Sama ini, yang ininya udah kemarin pakai lacquer Holland sama yang buat ini. Itu aja, sisanya yang ini udah pernah saya pakai semua. Kalian pasti ngelihat video saya itu lagi loyangnya gitu. Kalau kalian mau improve, mau bikin model lain untuk bulu, biasanya ada yang loyang Signora atau loyang-loyang apa yang harganya 300 ribuan ke atas. Boleh banget, terserah sesuai kantong kalian aja. Kalau saya kayaknya ini aja dulu cukup. Nanti mungkin kalau ada rezeki buat lebih, saya nambah lagi untuk modelnya aja sih. Kalau basicnya kan kita udah punya ya, modelnya saja. So yeah, that's it. Terima kasih. Itu tadi loyang-loyang yang saya punya, yang Mel's Kitchen punya. Semoga ada referensi untuk kalian mau punya loyang apa basicnya. Terutama untuk bolu, menurut saya wajib banget untuk punya tuban. Loyang tuban yang bulat itu tadi. Jadi ya semoga bermanfaat buat kalian. Jika ada yang mau ditanya atau mau review apa, bukan review, mungkin lebih ke tunjukin dong ini bagaimananya, boleh banget di komen di kolom komentar. Sebisa mungkin aku akan pasti baca dalam 1 hari sebelum, biasanya dalam 1 hari saya selalu berusaha untuk ngecek YouTube kembali sih, habis pulang kerja atau habis dalam waktu senggang saya pasti menyempatkan untuk cek komentar-komentar kalian. Tetapi jika ada yang miss, mohon maaf, tidak semua sempat saya balas, tapi saya berusaha untuk membalas bila mana saya melihat komentar kalian pada saat itu. So ya, terima kasih banyak, terima kasih sudah menonton video saya, video Mel's Kitchen. Semoga bermanfaat buat kalian semua resep-resepnya. Bila mana ada yang berkenan, boleh di komentar, boleh dikasih masukan supaya kita sama-sama belajar yang pastinya ya. So thank you so much for watching, hope you guys enjoyed my videos. So see you next time, next video. Bye bye.